Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ayyuhal ikhwan al-ahibbah, tentu kita semua melihat, mendengar dan menyaksikan, terkadang di televisi ataupun di dunia maya, banyak sekali rekan-rekan selebritis ataupun rekan-rekan yang dianggap para sultan oleh para pengikutnya. Masya Allah, mereka memamerkan mobil-mobilnya, mereka memamerkan rumah-rumah dan istana-istananya, mereka memamerkan isi semua rumahnya. Begitu mewahnya ketika kita melihat ataupun kita mendengar. Lalu bagaimana Islam memandang sebuah kemewahan, atau bagaimana kemewahan yang diajarkan oleh agama Islam, agama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebetulnya jawabannya adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membolehkan seseorang menjadi orang kaya atau menikmati kekayaannya, karena pada fitrahnya manusia juga diciptakan pada hakikatnya ada bagus, ada mahal, ada fakir, ada ghani, ada istimewa ataupun tidak istimewa. Di mana dalam surat Al-Imran ayat 14, zuyyina lin-nasi hubbus sahwati minan nisa'i wal banin wal qanatir muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khayli musawwamati wal an'ami wal harsi zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Bahwasanya dijadikan indah pada manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Masya Allah. Lalu bagaimana kalau kita menyaksikan para selebritis, para orang kaya memamerkan keistimewaannya, memamerkan kekayaannya? Sebetulnya Islam telah mengatur bagaimana cara hidup mewah dan bagaimana seseorang itu menjadikan kemewahannya itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah didapat dengan cara haram. Uang dan kekayaan yang didapat dari cara yang haram tentu haram pula untuk yang dipakai dan dinikmati oleh mereka. Yang kedua, bagaimana keistimewaan hidupnya atau kekayaannya diniatkan, apakah niatnya itu untuk menyombongkan diri di dunia yang fana ini. Hidup mewah itu haram apabila semata-mata hanya ingin takabur, menyombongkan diri, sombong, padahal Allah melarang sifat sombong pada makhluk dan hambanya. Yang ketiga adalah bagaimana hidup seseorang mewah itu, kekayaan hartanya itu dibagikan kepada orang-orang yang fakir dan miskin dan membutuhkan. Wallazina yaknizuna az-zahaba wal fiddata wala yunfikunaha fi sabilillahi fabasyirhum bi'azabin alim. Orang-orang yang tidak berbagi dari sebagian hartanya dan dia menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Surat At-Taubah ayat 34. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Dan yang keempat, kita sering melihat keistimewaan para selebritis memamerkan kekayaan dan keistimewaannya. Seakan-akan mereka berlomba di dunia ini dan menghiraukan kehidupan akhirat.
Alhaakumut takasur, bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Oleh karena itu, bagaimana seseorang itu hidup semata hanya berlomba untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya adalah bahwa kita sebagai hamba Allah, sebagai makhluk ciptaan Allah, kita tidak dilarang untuk bermewah-mewahan, mencari rezeki sebanyak-banyaknya. Akan tetapi bagaimana keistimewaan, kemewahan harta yang kita miliki, semua kita berikan, kita manfaatkan untuk jalan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan para selebritis, para orang-orang kaya yang sepandang mata kita lihat di YouTube dapat menyantuni anak-anak yatim, insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.